Di gugusan pulau-pulau kecil Banggai Laut, Sulawesi Tengah, hidup sebuah komunitas maritim yang telah ratusan tahun membentuk peradaban unik di atas permukaan laut. Suku Bajo. Dikenal sebagai pelaut ulu, suku Bajo menjadi salah satu bukti keistimewaan manusia yang mampu beradaptasi di segala medan. Inilah salah satu kisahnya. Permukiman Bajo di Banggai Laut biasanya berdiri di atas perairan dangkal dengan model rumah panggung bertiang kayu. Rumah-rumah seolah membentuk sebuah kompleks yang memanjang, mengikuti garis pantai dan menciptakan panorama yang khas. Salah satunya di desa Bontosi, Kecamatan Labobo. Dari sekitar 1.300 jiwa, setidaknya 80% adalah suku Bajo. Suku Bajo dikenal memiliki kemampuan membaca laut secara alami, tak terkecuali mereka yang berada di Banggai Laut. Keahlian yang biasanya diwariskan turun-temurun sejak kecil ini membuat mereka dapat menentukan arah angin dan arus hanya dengan melihat riak ombak. Mereka memiliki pengetahuan tentang jalur ikan, siklus pasang surut, serta titik-titik produktif di perairan Banggai. Meski teknik yang mereka pakai masih tradisional, yakni memancing dan menombak, banyak penyelam Bajo mampu menyelam hingga kedalaman puluhan meter tanpa alat bantu modern. Tak tanggung-tanggung, mereka mampu bertahan sampai 13 menit di dalam air sambil berburu ikan. Wah, saya kalau ikutin cari ikan kayak suku Bajo nggak bakal kuat. Dia sampai dalam banget, bisa lebih dari 3 meter kayak dia ke dalam. Wah, sumpah ngap nih saya. Nih, kalau masyarakat atau manusia biasa kayak saya nih, kayak kita nih, jangan coba-coba deh ikutin cara pancingnya suku Bajo, cara mancing ikan suku Bajo. Menariknya, kemampuan suku yang disebut-sebut sebagai pengembara dari Laut Sulu ini berasal dari adaptasi genetik. Limpa mereka punya ukuran 50% lebih besar dari rata-rata manusia normal dan berfungsi sebagai penyimpanan cadangan oksigen yang lebih besar. Ketika menyelam bebas atau biasa disebut bapana, tubuh mereka secara otomatis memperlambat detak jantung, mengarahkan aliran darah ke organ-organ vital. Limpa pun berkontraksi dan melepaskan lebih banyak sel darah merah ke aliran darah. Selain menombak ikan, mereka juga sering memasang perangkap ikan di dasar karang atau biasa disebut serong. Dapat soto, guys. Pak, ini berarti jatuh. Yang dicari biasanya ikan apa, Pak? Sembarang ikan. Sembarang ikan. Oh. Berarti sampai kedalaman berapa meter, Pak? Ketika bapana itu? 10 meter kira-kira. 10 meter. Oh. Oke. Nah, biasanya dapat ikannya apa aja berarti, Pak? Kerapu. Kerapu. Laut bagi orang Bajo bukan sekedar sumber nafkah, tetapi juga dipandang sebagai ruang sakral yang harus dijaga. Dari mulai menghindari lokasi di mana ikan sedang melepaskan benih, tidak mengambil terumbu karang hidup, sampai menjaga perairan tetap bersih. Tetapi tak hanya Bajo saja yang punya ritual sakral di kawasan Banggai Laut. Masyarakat di kawasan Banggai secara keseluruhan punya ritual unik yang berkaitan dengan telur burung maleo. Inilah Malabo Tumbe, prosesi adat mengantar sekaligus upacara syukuran panen telur maleo. Menjadi seremonial tahunan, ritual adat Malabo Tumbe melibatkan semua kabupaten yang dulunya menjadi wilayah kerajaan Banggai. Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai yang berada di daratan Sulawesi, sampai Banggai Kepulauan. Setelah berlangsung kurang lebih 400 tahun, ritual dimulai dengan mengantar telur maleo dari Batui, Kabupaten Banggai, menuju Kabupaten Banggai Laut, di mana dulu menjadi pusat kerajaan Banggai. Nah, ini yang saya pakai adalah penutup kepala khas Banggai, namanya ukuk. Ini menandakan status sosial. Ini yang saya pakai nih, batik seperti ini tandanya masyarakat umum. Kalau yang putih, nah itu keluarga kerajaan. Ini salah satu ciri khas dari suku Banggai. Dalam pengantaran telur, setidaknya ada 150 katinting atau perahu kecil dan 53 perahu besar yang mengiringi kapal pembawa telur maleo.
Rombongan pembawa telur atau disebut Om Buah dikawal oleh para penjaga dan semuanya memakai pakaian adat Kerajaan Banggai. Halo dek. Iya sih. Ini semua masyarakat ya, mau anak kecil, semua pokoknya masyarakat yang ada di Banggai Laut tuh ikut berpartisipasi menghantarkan telur maleo untuk sampai nanti di Banggai Laut. Semua profesi, semua masyarakat ikut semua. Satu ade ini nih ya. Ade, dadah dulu, dadah. Ya. Setelah sampai di Pelabuhan Banggai Laut, utusan adat dari Batui akan memberitahu keluarga kerajaan bahwa telur maleo sudah singgah. Telur maleo lalu diarak dengan berjalan kaki sampai di Keraton Banggai. Setelah itu, prosesi diakhiri dengan doa bersama oleh 5 kelompok adat lokal. Nah itu maknanya penghantaran telur maleo dan juga semua masyarakat ikut tuh maknanya apa Pak? Nah, yang pertama bahwa filosofi kebersamaan ya. Bahwa telur maleo itu milik kita bersama 3 kabupaten bersaudara. Hari ini pengantaran di Banggai itu memang aturannya seperti itu, ya ketentuannya seperti itu dari zaman dahulu kala. Kalau bertelur di Batui harus antar ke sini. Dari cerita turun-temurun, sejarah Malabo Tumbe berawal dari masa pemerintahan Raja Adi Cokro, salah satu penguasa awal Kerajaan Banggai yang punya hewan peliharaan kesayangan, yakni burung maleo. Ketika harus melakukan perjalanan ke Pulau Jawa, Raja Adi Cokro menyerahkan burung maleo ke keluarga Batui agar dijaga dengan sebuah perjanjian. Semua telur yang menetas harus dibawa ke Banggai Laut terlebih dahulu. Perjanjiannya itu ketika burung ini bertelur, telurnya pertama itu harus dibawa ke Banggai dulu. Ke Banggai Laut sini? Sini. Dibawa ke raja dulu, dipersembahkan ke raja. Kalau kalian belum bawa ke Banggai telur yang pertama itu, kalian saudara Batui tidak bisa makan, tidak bisa konsumsi. Sampai hari ini begitu. Masih dalam cerita yang sama, dulu Raja Adi Cokro disebut-sebut pernah mencoba memelihara burung maleo di wilayah Banggai Laut. Tetapi habitat dan kondisi ekosistem di Banggai Laut tidak cocok untuk maleo yang memang burung endemik Sulawesi Tengah daratan. Si telur ini jika tidak dilakukan prosesi ritual adat seperti ini, apa yang terjadi Pak? Jika dihentikan lah gitu, apa yang terjadi? Itu yang terjadi bukan di telurnya, bukan di burungnya, tapi di masyarakat adatnya yang ada di Batui. Itu pasti ada imbasnya. Memang ada teguran leluhur yang kita tidak tahu kehendak Allah seperti apa. Tapi yang biasanya sudah nyata itu, ketika belum sampai telur di Banggai, mereka makan di sana, coba-coba makan, itu sakit perut, kontan. Itu memang amanah harus dijalankan. Harus dijalankan amanah. Ritual terus. Karena amanah ini sampai kepada Allah, sehingga ritualnya semua tidak ada yang melenceng di syariat Islam. Nggak bisa. Pada proses bertelur, induk betina maleo akan meletakkan telur di dalam pasir hingga 30-50 cm. Pada kedalaman itu, suhu bisa mencapai sekitar 32-35 derajat Celcius sehingga berfungsi menjadi inkubator alami yang menjaga telur tetap hangat. Setelah ditimbun, induk maleo bisa pergi tanpa perlu mengerami. Setelah 60-85 hari, barulah telur menetas. Makna atau ketika memakan telur maleo sendiri bagi suku Banggai itu apa Pak? Nah, itu dia yang pertama itu bisa menyehatkan badan sehat. Karena dia ketika sudah diteliti bahwa kalorinya yang tinggi, karena dia tidak ada putih telurnya. Perbandingannya 1 butir telur maleo itu 5 telur ayam kampung. Malabo Tumbe bukan sekedar ritual adat pengantaran telur burung maleo, tetapi merupakan warisan budaya yang menjadi simbol dari kearifan masyarakat Banggai. Ada makna syukur atas berkah yang diberikan Tuhan kepada alam Banggai, perekat persaudaraan, sampai penghormatan kepada alam dengan menjaga keberadaan burung maleo. Semoga semakin banyak program yang mendidik dan menginspirasi. Dan semakin banyak disukai oleh seluruh penonton di Indonesia. Transmedia, Banding